Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Saudara-saudariku, uhibbukum fillah. Perintah memperbanyak sujud. Semenjak Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh nabi dan rasul diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak sujud. Karena dengan sujud seorang hamba merasa hina dan rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sujud seorang hamba merasa bahwa dia berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Dengan sujud tubuh seorang hamba semakin sehat karena peredaran darahnya lancar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita ada 4 sujud. Sujud salat, sujud tilawah atau sajadah, sujud syukur, dan sujud sahwi. Ada 7 anggota badan kita yang harus kita letakkan saat sujud. Di dalam hadis muttafaqun alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meletakkan 7 anggota badan ke tanah saat sujud. Yang pertama, dahi dan hidung. Yang kedua, ketiga, kedua telapak tangan. Yang keempat, kelima, kedua lutut. Yang keenam dan ketujuh, kedua ujung kaki. Inilah 7 anggota badan kita yang harus kita letakkan ke tanah saat kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in, para ulama, di bulan Ramadan mereka memperbanyak salat dengan memperbanyak sujud. Saat mereka mendirikan salat qiyamul lail atau salat tarawih, ada yang melaksanakannya 11 rakaat sudah termasuk witir, 13 rakaat, 21 rakaat, 23 rakaat, 39 rakaat, bahkan ada yang melaksanakannya 41 rakaat. Karena mereka ingin dengan memperbanyak salat, mereka bisa memperbanyak sujud mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita harus memperbanyak sujud? Karena seorang hamba yang paling dekat dengan Rabb-nya adalah saat dia sujud. Di dalam hadis sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid, fa aktsirud du'a." Seorang hamba yang paling dekat dengan Rabb-nya adalah di saat dia sujud, maka perbanyaklah berdoa. Zikir yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat kita sujud boleh subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, boleh subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafirli, boleh subuhun quddus rabbul malaikati warruh, dan kita tambahkan dengan doa dari Al-Quran dan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudariku yang berbahagia, ada 2 keutamaan kita memperbanyak sujud. Yang pertama, menjadikan kita sebagai ahli surga. Di dalam hadis sahih Muslim, seorang sahabat Thauban ditanya tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah dan membuat seorang hamba menjadi ahli surga. 3 kali pertanyaan ini diulang-ulang, lalu dia menjawab bahwa hal ini pernah juga aku tanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau bersabda, "Alaika bi kathratis sujud lillah, fa innaka la tasjudu lillah illa rafa'aka Allahu biha darajah wa hatta 'anka biha khati'ah." Hendaklah engkau memperbanyak sujud kepada Allah. Sesungguhnya
tidaklah engkau memperbanyak sujud kepada Allah kecuali Allah mengangkatmu beberapa derajat dan menghapuskan kesalahan dan dosa-dosamu. Saat seorang hamba Allah angkat derajatnya dengan memperbanyak sujud, dan juga Allah hapus kesalahan dan dosa-dosanya, maka terbentang luaslah pintu-pintu surga untuk dia masuki. Sehingga dia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi ahli surga. Yang kedua, dengan memperbanyak sujud, seorang hamba akan dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amalan agar aku nanti di surga dekat dengan engkau, wahai Rasulullah, berada di sampingmu, wahai Rasulullah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya di dalam hadis sahih muttafaqun alaih, "Fa'inni ala nafsika bi kathratis sujud." Bantulah aku dengan cita-citamu yang besar itu agar engkau nanti di hari kiamat dekat denganku di dalam surga bersamaku dengan engkau memperbanyak sujud. Saat kita sujud merasakan bahwa kita ini sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita dijadikan sebagai penghuni surga dan kelak akan berada dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.